Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pengebatan 2, yaitu Bapak Siswa SPD. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Pengebatan 2 beserta staf karyawan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, yang mana pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul dalam acara diskusi rencana tindak lanjut tugas dari PPKG, yaitu proses pengembangan kompetensi guru PJOK yang sedang dilalui oleh saya pribadi, di mana di tugas ini saya diberi tugas akhir, yaitu untuk menyampaikan rencana tindak lanjut terkait pembelajaran yang berbasis proyek dan terpusat kepada peserta didik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Ibu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah bisa hadir dan menyempatkan di diskusi kita, di mana rencana tindak lanjut terkait pembelajaran PJOK itu di sekolah lain itu ada yang namanya komunitas belajar sekolah. Jadi setiap ada rancangan suatu kegiatan pembelajaran itu didiskusikan dengan guru-guru atau rekan-rekan sejawat. Maka dari itu saya termotivasi untuk mengembangkan salah satu rancangan kegiatan yang saya mau sampaikan atau didiskusikan dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya harap nanti apa yang saya presentasikan bisa diberi masukannya, karena di sini saya berkolaborasi dengan teman-teman atau bapak-bapak ibu guru semua. Yang pertama yaitu rencana tindak lanjut yang saya muat pada materi hari ini. Materi presentasi saya itu aktivitas kebugaran melalui permainan gobak sodor atau galang asing. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing terkait materi ini, karena mungkin di zamannya Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya gobak sodor. Namun di zaman sekarang sedikit sekali permainan ini dilaksanakan. Betul Bapak Ibu? Ya, karena itu saya ingin sekali termotivasi untuk mengembangkan apa yang namanya gobak sodor. Kemudian lanjut. Nah, latar belakang dari kenapa saya ingin mengembangkan gobak sodor, yaitu gobak sodor itu sendiri adalah permainan tradisional yang kemudian berasal dari Jogja kalau nggak salah. Kemudian setiap generasi sekarang permainan tradisional itu sudah mulai pupus. Maka dari itu saya ingin sekali mengembangkan kepada generasi anak muda sekarang untuk tetap tahu apa yang namanya gobak sodor ataupun galang asing. Selanjutnya, nah, tujuan dari program ini, tujuan programnya yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan kebugaran fisik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kerjasama tim. Yang keempat dan yang terakhir, mengintegrasikan pengetahuan dari
tujuan pembelajaran dalam materi Gobak Sodor ini, yaitu untuk kita itu sebagai guru harus menitikberatkan suatu pembelajaran pada peserta didik. Ya, jangan sampai kita yang sebagai guru mengomando, gitu ya. Selanjutnya, tunggal. Jadi capaian. Nah, di sini ada capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Di sini ada tujuan. Kemudian juga ada langkah, peran, kemudian waktu. Tujuan dari pembelajaran, peserta didik memiliki kebugaran yang baik. Kemudian langkahnya mengadakan latihan rutin melalui permainan Gobak Sodor. Peran kita sebagai guru, siswa sebagai pelaku kegiatan, sedangkan guru sebagai pengawas. Dan waktunya yaitu di bulan November, di bulan sekarang atau mungkin nanti di bulan di minggu terakhir. Kemudian tujuan yang kedua, kemampuan kolaborasi dan kerjasama meningkat. Jadi di sini tuh si siswa dengan teman-temannya yang sekelas itu saling berkolaborasi. Kemudian langkahnya, siswa bekerja sama dalam kelompok membuat lintasan permainan Gobak Sodor. Jarang sekali ada siswa yang betul-betul bisa membuat lintasan karena memang ketidaktahuan permainan Gobak Sodor itu sendiri. Kemudian peran sama siswa sebagai pelaku dalam artian di sini yaitu yang membuat lintasan, guru sebagai pengawas. Dan waktunya di bulan November. Tujuan yang ketiga, pengetahuan antar mata pelajaran terintegrasi melalui proyek dalam permainan Gobak Sodor. Jadi pengetahuan antar mata pelajaran di sini yang dimaksudkan yaitu apa? Di sini saya sebagai guru olahraga itu bekerja sama dengan siswa atau wali kelas, bisa dengan bahasa Indonesia ataupun dengan wali kelas 6 misalkan. Jadi apa yang nanti saya rencanakan itu semuanya baik dengan kelas 5 dengan kelas 6. Di situ kita berkolaborasi terkait rancangan materi yang akan disampaikan kepada peserta. Kemudian siswa sebagai pelaku kegiatan, kemudian juga guru sebagai pengawas. Ini di bulan Desember. Tujuan yang keempat, kreativitas dan problem solving siswa meningkat. Siswa mendesain dan memecahkan masalah dalam pembuatan lintasan Gobak Sodor. Jadi si siswa dituntut untuk memecahkan masalahnya sendiri di dalam pembuatan lintasan. Ya, siswa sebagai peran, siswa sebagai pelaku kegiatan, guru sebagai pengawas, dan waktu di bulan Desember. Kemudian tujuan yang terakhir, siswa dapat mempublikasikan atau produk atau proyek. Jadi langkahnya siswa membuat rekaman pembuatan lintasan Gobak Sodor. Di sini siswa itu secara berkelompok ada yang merekam mereka saat melakukan pembuatan lintasan. Ya. Kemudian juga bisa juga mereka melakukan permainan Gobak Sodor itu sendiri sambil direkam oleh temannya. Gitu. Kemudian peran siswa sebagai pelaku kegiatan, guru sebagai pengawas, dan ini pun waktunya di bulan Desember. Hampir sama seperti kegiatan atau program pembelajaran yang berbasis SEM di dalam PKG. Kemarin itu saya menemukan yang namanya pembelajaran SEM. Apa pembelajaran SEM? Jadi si siswa itu dengan teman-temannya bermain bola voli seperti dalam kehidupan nyata. Dalam satu kelas tersebut itu dikelompokkan. Ada yang menjadi pemain, kemudian ada juga yang menjadi official, kemudian ada juga yang menjadi wasit, dan juga ada supporter
dan juga ada yang dari tim medis. Jadi pengolahan kelas tersebut oleh siswa tersebut, tidak hanya oleh guru. Biarkan siswa tersebut dalam proses pembelajaran dilakukan oleh siswa dan dilaksanakan oleh siswa. Jadi nanti si siswa tersebut itu menjadi berbagai macam peran. Ada yang perannya menjadi ofisial, ada yang menjadi pemain, ada juga yang menjadi support. Seperti itu konsep dari pembelajaran SEM. Jadi kenapa saya ingin sekali menyampaikan ini, karena di dalam PKG itu banyak sekali ilmu ataupun pengetahuan yang memang luar biasa untuk pengembangan terhadap peserta didik. Lanjut Bu. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada kurikuler siswa kelas 6 dan tempatnya itu ada halaman sekolah dan ruang kelas. Waktu pelaksanaan setelah pelajaran, mitra, guru PJOK dan guru kelas, dan juga bisa wali murid ataupun guru bahasa Indonesia. Di dalam pembelajaran PJOK ternyata banyak sekali yang sebetulnya bisa dikolaborasikan dengan guru bahasa Indonesia. Ambil contoh atau mungkin olahraga yang hampir mirip dengan bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia atau guru kelas. Di suatu pembelajaran PJOK ada yang namanya senam irama. Kemudian dikolaborasikan dengan guru kelas ataupun guru bahasa Indonesia. Apa? Biasanya tuh guru kelas ataupun guru bahasa Indonesia sering menugaskan anak peserta didiknya untuk silakan berkelompok menari atau mungkin guru kesenian ya. Jadi seperti itu. Ayo saling berkolaborasi seperti itu. Jadi hal semacam itulah yang harus kita diskusikan dalam komunitas belajar. Lanjut Bu. Nah, rencana evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan dengan asesmen formatif dan sumatif. Jadi formatif setiap 1 bulan sekali dilakukan tes TKJI dan umpan balik untuk perbaikan. Tes TKJI itu tes kesegaran jasmani. Kedua, dilakukan tes kebugaran jasmani TKJI di akhir semester. Jadi di sini ada 2 asesmen yang akan dilakukan, yaitu 1 bulan sekali dilakukan setelah perbaikan, yang kedua di akhir semester. Lanjut bukan? Nah, di setiap pembelajaran itu ada kemungkinan tantangan. Tantangan yang pertama, konsistensi dalam melakukan kegiatan. Kemudian solusinya apa? Melakukan kegiatan berkelompok. Kemudian tantangan kedua yaitu penurunan motivasi karena merasa lelah. Nah, solusinya apa? Melakukan motivasi setiap seminggu sekali lewat guru kelas. Dan tantangan yang ketiga, kejujuran melakukan kegiatan, yaitu solusinya menggunakan jurnal olahraga dalam pengawasan. Nah, nanti di bawah ada yang namanya jurnal pengawasan. Lanjut Bu. Nah, di sini jurnal olahraga harian. Nah, nanti di sini diisi nama-nama peserta didik ya dalam kegiatan pembelajaran. Dan di situ ada syarat, itu bisa wali kelas dan orang tua. Kenapa orang tua? Tadi saya di slide nomor 3 atau nomor 4 berbicara bahwa yang namanya komunitas belajar sekolah itu bisa dilaksanakan oleh atau dengan guru bahasa Indonesia, dengan guru kelas, ataupun bahkan dengan wali murid, karena sambil mengawasi peserta didik. Jadi di sini kita sama-sama berdiskusi terkait rancangan tindak lanjut aktivitas kebugaran jasmani melalui permainan bukan sosial. Lanjut bukan.
Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang pasti saya pribadi setelah melaksanakan PPKG banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat, dan saya ingin menerapkan kepada peserta didik saya yang khususnya ada di SD Negeri Kabupaten 2. Sama sekolahan lain itu sudah ada yang namanya komunitas belajar sekolah. Makanya waktu kemarin ditanya SD Negeri Kabupaten 2 sudah punya belum tuh komunitas belajar sekolah? Malam-malam saya kayak Pak Dori, belum ada. Maka dari itu saya pengen sekali yang namanya SD Kabupaten 2 itu memiliki komunitas belajar sekolah yang fungsinya nanti kita berdiskusi baik guru kelas 1 dengan guru kelas berapa, atau mungkin PJOK dengan guru kelas berapa, saling diskusi terkait rancangan pembelajaran yang berbasis pada peserta didik. Ya, jadi poinnya itu apapun yang kita rencanakan terkait pembelajaran yang kita diskusikan, bagaimana caranya si siswa itu kedepannya bisa lebih baik, atau mungkin sekolah kita juga bisa lebih bervariasi dalam merancang program pembelajaran. Mungkin contoh kayak kemarin yang namanya di kita itu di SD kita itu ada yang namanya les, ya kan, les setelah kegiatan pembelajaran. Nah, itu pun salah satu yang harus didiskusikan dalam komunitas belajar sekolah. Di samping kita pembelajaran di sekolah, ternyata kita akan melakukan yang namanya les. Nah, itu perlu didiskusikan. Gitu. Itulah manfaat dari komunitas belajar sekolah. Kalau kita ada rencana atau program yang kaitannya dengan kelas lain, kita diskusikan. Gitu. Mungkin sekolah lain juga sudah ada yang namanya komunitas belajar. Maka dari itu, mari Bapak Ibu kita diskusi terkait materi saya, yaitu rencana tindak lanjut tentang kebugaran jasmani melalui permainan buka saudara. Barangkali dari Bapak atau Ibu atau teman-teman semua ada masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan satu itu bukan dari Yogyakarta. Sebenarnya dari Belanda. Hanya dipopulerkan oleh masyarakat Jogja. Itu go back satu itu bahasa Inggris go back to the school. Jadi pulang pergi lewat pintu artinya. Jadi sebenarnya bukan masyarakat Jogja aslinya, tapi dari negeri Belanda. Tapi karena waktu itu dijajah oleh Belanda dan ibu kota Belanda di Yogyakarta, akhirnya terpopuler di Yogyakarta. Yang sebenarnya aslinya bukan dari Yogyakarta, hanya dipopulerkan. Itu aja. Ya. Terima kasih atas informasinya ya terkait Bogor dari teman-teman yang lain terkait rencana tindak lanjut materi saya. Kira-kira barangkali ada masukan atau tambahan mungkin, monggo dipersilakan. Cukup. Atau mungkin ada saran terkait KBS itu sendiri untuk ada di sekolah kita. Mungkin ada saran, bukan hanya rencana tindak lanjut saya, tapi apakah ada saran untuk komunitas belajar sekolah di SD Negeri Kabupaten? Monggo, Bapak.
Ya. Jadi kan selama ini mendengar ngajarnya lari, Lari. nah itu bisa sudah bisa mulai diterapkan, diaplikasikan. Jangan ada kelas atas, kelas satunya lagi-lagi lari, kelompok lari misalnya ambil bola, dicoba di kelas 1, tapi otomatis sebelum masuk nanti dijelaskan dulu, nanti lewat itu dijaganya ini, tapi nggak usah perlu kumpulan ini dulu, nggak usah, yang penting praktek dulu. Nanti kan udah kelas 4, 5, 6 baru cara menilainya seperti kasti misalnya, yang bilang poinnya sekian. Saya kira tidak hanya di kelas 7 saja, kelas 1 juga harus sudah diterapkan. Bahkan di sana itu anak-anak main yang penggala kami itu sambil menunggu kami sambil main di bangsat. Ya, terima kasih masukannya dari Boji kami ini, yaitu wali kelas 1. Memang betul, selama ini saya selalu melakukan kegiatan aktivitas permainan itu kebanyakan di kelas tinggi, dari kelas 4, kemudian kelas 5, dan kelas 6. Dan mungkin saya akan mencoba nanti lain waktu terkait saudara itu sendiri di kelas bawah. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain, atau mungkin cukup? Cukup? Ya, kalau cukup mungkin itu presentasi dari saya terkait rencana tindak lanjut pembelajaran yang berbasis proyek, yang nantinya juga para siswa yang melakukan perekaman atau video pembelajaran. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, atau mungkin penyampaian saya yang kurang baik terhadap Bapak Ibu sekiranya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.